Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan review tentang progres yang Anda kerjakan. Dimana ini salah satu teman Anda, sebenarnya kemarin sudah saya review ya. Ini adalah video kompilasi yang kemarin itu saya review yang awalnya ini ya, sampai menghitung di pemilihan propeller begitu. Tapi setelah berprogres, ini sudah ada tambahannya lagi. Teman Anda sudah mengerjakan sampai IPM. Nah, seperti apa? Apakah sudah oke atau belum? Kita akan cek ya bersama nih. Nah, untuk tahanan saya kira tidak ada masalah lagi. Untuk beberapa mahasiswa masih ada masalah ya, tapi yang ini tidak ada masalah. Saya perlu garis bawahi kalau Anda menghitung menggunakan Holtrop, itu maka Anda juga harus menghitung dengan Harvard karena nanti di DKM siap-siap aja menggunakan Harvard adalah wajib begitu. Jadi, silakan dipersiapkan untuk metode Harvard-nya karena, makanya itu dari sekarang saya selalu review yang tentang, tahanan menggunakan metode Harvard, begitu. Nah, untuk ini tidak ada masalah, saya sudah cek ya. Terus kemudian untuk, rasio BT ini sudah benar, jadi dia ini sama dengan ya yang ini rumusnya. Terus penyimpangan LCB ini juga sudah benar walaupun saya nggak cek ininya berapa ya angkanya, tapi yang jelas dia caranya sudah benar. Dia harus cari dulu LCB-nya dengan NSP diagram ya. Terus kemudian persentase ini nanti digunakan dalam mencari ini gitu. Nah, terus baru nanti menentukan LCB standarnya begitu. LCB standar sama ini yang rumusan. Jadi kalau ini Fn memotong koefisien prismatik ya, mendapatkan nilai ini. Nah, kalau ini adalah LCB Fn, sorry Fn, terus kemudian memotong ke LCB. Memotong garis ini, garis warna hitam ini, terus di ke sini apa ya, mendapatkan nilai LCB. Jadi Fn Fn Anda berapa dipotongkan garis hitam bold ini, terus kemudian ditarik garis ke samping untuk menentukan nilai LCB standarnya. Nah, apakah dia letaknya di depan kapal atau di belakang kapal gitu ya. Jadi, apakah dia di ini depan, kalau di sini adalah after midship ya. Tuh. Ini juga salah sih ini. Ini nggak minus kan ya? Apa ini di belakang kapal? Oh, enggak toh, ini loh di depan kapal gitu ya. Nah, kayak gini-gini ini yang harus di revisi tulisan-tulisan baceman ini ya. Gitu. Nah, terus kemudian interpolasi dan lain-lain. Ini untuk RT propellernya dapatnya segini. Masuk akal. Terus kemudian propeller efisiensi ini nanti setelah perhitungan pemilihan propeller ini bisa diganti sesuai dengan efisiensi propeller sesungguhnya gitu. Nah, terus kemudian untuk efisiensi ini ya, maksimum efisiensi ini juga harus disesuaikan dengan project guide. Nih, apakah benar dia 0,85 pada kondisi SCR gitu. Oke ya, itu saja yang perlu ditekankan untuk tahanan. Terus kemudian pemilihan main engine. Pemilihan main engine dipilih MAN ini oke ya. Tapi ini enggak oke di sini. Kenapa kok ada caterpillar? Wong ya jelas-jelas dipilih MAN gitu ya. Nah, tolong direvisi. Siapa tahu ini perhitungannya ada yang salah. Salah angka maksud saya gitu ya. Terus kemudian pemilihan gearbox ini juga harus ada spek. Mana speknya nggak ada ya? Sama power vector. Oke. Terus kemudian pemilihan propeller.
Jadi kalau RPM engine-nya tadi 1000 ya, dibagi rasio gearbox sama dengan 217. Ini sudah oke sepertinya. Kita cek aja sih dibagi rasio gearbox ya. Oke, 217 RPM-nya, terus perhitungan ini oke. Ini adalah menggunakan entrop berapa tadi 217 ya. Nah, kemudian PD ini dayanya, daya engine. Terus kemudian VA juga sudah diketahui, udah langsung ketemu. Terus ini dapatnya ini baru nanti digunakan untuk membaca grafik ya. Terus ini diameter maksimum itu kan 0,6 sampai 0,7 T ya. 0,6 sampai 0,7 nanti Anda dapatnya di kisaran mana gitu ya. Tapi ini sebenarnya salah ini. Ini T-nya tadi 4,83. Sebenarnya ini 0,7 T, bukan 0,65. Tuh, ini aja perhitungannya 0,7 T. Ini tulisannya 0,65, maka direvisi. Ya, yang bacaman-bacaman model kayak gini yang membuat Anda bingung nanti kalau misalnya disuruh membuat baru gitu ya. Nah, terus kemudian di-plotting nanti ke jenis-jenis propeller. Ini, terus kemudian dicari nilai P per D0, J, sama ini efisiensi ya. Kalau ini hasil perhitungan tentunya. Nah, terus baru nyari diameter. Nah, apakah tipe propeller Anda single screw atau twin screw? Nah, ini mempengaruhi ya. Single screw, maka dikali 0,96, oke ya. Nah, terus kemudian dicari ini rumus, semuanya ini rumus, ini dapat dari P per D ini. Ini efisiensinya. Ini hasil dari pembacaan setiap jenis propeller ini juga ya. Terus kemudian, sorry, sebentar ya, saya cek dulu. Oke, bentar. Nah, kemudian diameter ya. Nah, di sini didapat diameter paling besar itu pada propeller B335. Begitu ya. Efisiensi terbesarnya juga di B335. Maka ini yang digunakan, yang dipilih. Dmax-nya kan tadi kalau 0,7 T kan dapatnya Dmax-nya 3,38. Kalau ini 0,69. Didapat 3,32. Maka dia terpenuhi. Oke. Kemudian perhitungan kavitasi. Nah, jangan lupa cara untuk plotting. Ada yang tanya, teman Anda WhatsApp saya, tanya perhitungan kavitasi. Oke ya, jadi perhitungan kavitasi ini Anda mendapatkan nilai ini dulu. Ini ya, tahu ini ya. Tahu 0,7 R gitu ya. Terus ditarik garis vertikal ke atas memotong garis putus-putus yang kedua ya. Atau ini suggested upper limit ini loh. For merchant ship ya, propeller. Nah, terus kemudian dipotongkan, misalnya ketemu 0,4, dipotongkan garis putus sini, terus ditarik ke samping, ketemulah TC calculation gitu. Oke ya. Mana ini? Kok nggak bisa ya? Kok malah simbol? Kok saya mau mencari, sebenarnya mau mencari shape. Mau mencari shape sih, tapi kok nggak bisa di sini. It's okay ya. Jadi misalnya 0,4 ya, dipotongkan ke suggest upper limit ini loh, garis putus-putus yang kedua ini. Nah, terus tarik ke samping, seret, ketemulah TC calculation Anda gitu ya. Ketemulah TC Anda. Nah, TC ini kan nilainya udah diketahui ya. Nanti dihitung mencari apa gitu.
mencari luasan gitu ya. Nah, baru nanti di plotting ini TC burilnya ketemu berapa tadi sesuai perhitungan, terus baru nanti digunakan untuk mencari luasan, di mana luasan itu perhitungan, fungsi dari perhitungan rumus tadi. Nah, terus apakah kavitasi atau tidak ya. Nah, TC hitungan harus lebih kecil dari TC diagram. Ini tadi kan TC diagram tuh. TC hitungan ini Anda harusnya lebih kecil daripada TC diagram gitu. Kalau misalnya TC Anda ini lebih besar, maka dia kavitasi. Gitu ya. Kalau TC hitungan Anda lebih besar, nah itu maka dia kavitasi. Terus baru dipilihlah propeller dengan tipe berapa tadi, diameternya dB-nya 3,316. Nih. Terus paper D-nya berapa, efisiensi berapa, and propellernya berapa. Gitu ya. Nah, terus kemudian menghitung daya ulang. Nah, ini dia yang saya maksud. Ini itu daya ulang ini harus match dengan perhitungan daya sebelum pemilihan engine. Yang ini loh, yang bawahnya perhitungan tahanan. Nih. Jadi, di mana nanti efisiensinya propeller itu kan yang didapatkan yang ini ya, efisiensi sesungguhnya. Oke, ini tuh usahakan diganti yang tahanan ini kan masih sementara. Nah, ini ganti dengan yang fix, pemilihan propeller fix tadi. Agar cocok. Kalau misalnya pemilihan engine Anda ini, ini kan fungsi dari perhitungan ini di atas semua ya. Kalau pemilihan engine Anda ini terlalu kecil, ketika setelah dihitung ulang terlalu kecil, maka Anda harus pilih engine ulang. Gini, pilih lagi. Tapi kalau itu masih sudah cukup dayanya, maka nggak usah pilih ulang gitu. Tapi kalau terlalu gapnya terlalu jauh ya pilih ulang gitu ya. Nah, jadi kalau perhitungan daya ulang ini itu semuanya dimasuk-masukkan kayak efisiensi sesuai dengan yang didapatkan. Terus kemudian SCR-nya ini juga gitu ya, harus sesuai dengan yang didapatkan. Ini kan 0,85, maka ya tetap 0,85, tapi harus cek project guide. Ini saya belum cek project guide Anda, gitu ya. Terus ini kalau bisa dilampirkan saja project guide untuk speed power prediction. Terus kemudian daya engine yang dipilih kan 1720 ini ya, yang sesuai perhitungan sebelumnya ini. Sorry ini. Maka kalau sekarang dapatnya segini, ini oke, 1671. Ini kan lebih kecil daripada ini ya. Maka oke, bisa menggunakan engine yang sama gitu ya. Kalau misalnya ini lebih besar, maka ini menyesuaikan dan ini juga harus menyesuaikan gitu. Kemudian IPM, masuk IPM. Nah, ada lagi teman Anda yang nge-WhatsApp saya nggak bisa baca kata kaki. Padahal saya sudah memberikan materi di IPM part 1, part 2 itu. Itu kan ada nanti kata kaki kan untuk plotting kata kaki itu. Nah, di IPM ini propellernya ini datanya sama yang seperti yang tadi kan ya. Sini perhitungan hasil perhitungan Anda, terus yang perlu dikoreksi ini nanti ada di sorry kalau ini nanti tiba-tiba keputus ya, karena waktunya sudah mau 15 detik. Sorry 15 menit ya. Nah, nanti akan saya sambung lagi di video selanjutnya ya. Jadi kayak part 1, part 2. Oke ya, terus ini koreksi beta. Terus kemudian ini nanti KT service, KT trial ya. Oke, udah ini. Nah, ini harus benar dulu ya. Karena ini nanti buat plotting-plotting itu.
Oke ya, saya sambung ke video